Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Martir, serta Santo Siprianus Uskup dan Martir. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali apa pesan cinta Tuhan untuk kita sebagai bekal mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan didampingi oleh Romo Albertus Ferry MSF. Romo Ferry, terima kasih ya sudah hadir, Romo. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, saya Albertus Ferry Asmara Jati. MSF Asmara Jati. Saya baru kurang lebih beberapa waktu ya, bulan pertama di Paroki Rawamangun. Ini pertama kali saya di Oase Rohani Katolik. Salam jumpa, salam sejahtera untuk semuanya. Baru pulang dari Chili ya, Romo? Iya, di Chili, Amerika Selatan. Iya, baik. Kita akan segera mulai Oase Rohani Katolik kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Engkau mengajak kami untuk melihat belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu di dalam kisah perjanjian baru yang dialami oleh Rasul Paulus, demikian juga Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan, berikanlah kami roh-Mu untuk semakin mengasihi dengan belas kasih dan kerahiman. Semoga roh-Mu menyertai kami di dalam hidup, karya, dan perjuangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 17 sampai dengan 26. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 40.
Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar, bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percayakan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Maka datanglah Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman-firman Tuhan hari ini. Mari menggali pesan-pesan cinta Tuhan untuk kita. Silakan Romo, dari bacaan pertama kita bisa belajar apa Romo? Bacaan yang pertama cukup menarik setidaknya bagi saya pribadi. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat pertama kepada jemaat di Korintus. Menarik karena secara pribadi Rasul Paulus pernah tinggal dengan jemaat di Korintus itu ya kurang lebih 18 bulan. Ya. 18 bulan itu berarti setahun. 1,5 tahun ya, Ya. atau hampir 2 tahun. Dikatakan ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 18 bulan. Kita bisa menemukannya dalam Kisah Para Rasul 18 misalnya. Ada catatan di sana. Pernah tinggal bersama dengan mereka di situ. Berarti Rasul Paulus menaruh perhatian, ya kan? Seperti kalau kita di dalam keluarga, orang tua kita itu memberi perhatian kalau beberapa anak ya, ke salah satu anak, karena mungkin bukan karena pilih kasih, tapi memang anak tersebut lagi membutuhkan perhatian. Ya. Bisa jadi waktu yang lain berbeda lagi dengan anak yang berikutnya. Ya. Itu yang terjadi. Dan selama di situ, Rasul Paulus bekerja sebagai tukang tenda. Pekerjaan untuk menghidupi Rasul Paulus dan juga untuk karyanya. Sebelum kita membahas mengenai teks, refleksi dari teks hari ini atau dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, baiknya juga kita melihat kota Korintus itu apa, atau siapa, atau bagaimana. Supaya lebih jelas gambaran konteksnya ya Romo. Kalau kita tahu konteksnya kan tahu ya, misalnya kita mau berbicara dengan orang Jawa, atau orang Batak, atau orang Dayak, atau orang Flores, tahu konteksnya kita bisa mengimbangi ya, tahu konteksnya. Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya, ya, di situ adalah ibu kota provinsi. Kemudian kalau kita melihat di peta, di situ kota pelabuhan. Ada juga di situ dalam perkembangan ada yang namanya kanal Korintus. Tidak hanya terusan Suez atau terusan Panama, tapi di situ ada kanal juga untuk menyeberangkan kapal-kapal pengangkut. Jadi ramai orang datang pergi orang datang pergi ke situ. Dan menariknya adalah di ibu kota atau kota pelabuhan Korintus itu orang berbagai bangsa. Orang berbagai kepercayaan, orang berbagai suku, tradisi, ya kan, berkumpul di situ. Bahkan juga waktu itu masih umum pemikiran-pemikiran filosofis, ya. Ini dari aliran apa, mazhab apa, pemikiran filosofisnya apa masih kuat waktu itu. Dari segala percampuran yang muncul waktu itu, tentu saja yang terjadi adalah komposisi jemaat di Korintus sangat bervariatif, ya, variatif. Kota pelabuhan berarti harusnya banyak pedagang ya Romo ya. Pedagang ya betul. Tapi juga orang-orang pintar Romo ya. Kalau orang-orang ada yang filosofis ya. Orang pintar karena mereka yang keluar dari tempatnya ya dengan perahu itu kan boleh dikatakan orang yang ingin menyambut atau menggapai dunia baru kan, dan bukan orang-orang pada umumnya kan, untuk ke tempat lain. Jadi pelayar, pedagang itu ke gitu. Masalahnya banyak dari tempat-tempat lain datang ke situ. Harus diakui juga bahwa di situ kepercayaan kepada dewa-dewi, ya. Kalau kita mengatakan dari sudut pandang iman Kristiani adalah dewa-dewi asing lah bahasanya ya. Dewa-dewi asing itu yang kuat adalah misalnya Afrodit, dewa kesuburan, ya. Itu sangat kuat di sana menurut beberapa catatan sejarah. Jadi komposisinya jemaat di situ bervariatif. Kita tidak bisa ngomong satu hal kepada semua karena berbeda latar belakang, pemikiran, aliran filosofis atau kepercayaan sebelumnya berbeda. Maka dari situ muncul juga persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Dan konsentrasi perhatian Rasul Paulus juga cukup kuat di situ dan tidak mudah. Dari beberapa tafsiran atau catatan mengatakan
jemaat Korintus itu tidak mudah. Tidak bisa disamakan dengan jemaat di Roma misalnya ya, tidak sama. Karena mereka latar belakangnya berbeda. Ya. Kalau kita kembali kepada teks yang kita baca hari ini, setidaknya kita punya konteksnya ya dari hari ini. Itu sebetulnya ada dua topik yang ingin disampaikan dari refleksi iman di sini. Yang pertama, Rasul Paulus mengkritisi cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat berkaitan dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi, seperti bacaan di sini adalah mereka berkumpul makan-makan, ya kan? Kemudian bukan perjamuan tapi makan makanan sendiri sehingga seorang lain lapar dan yang lain mabuk. Tidak berbagi ya Romo. Tidak berbagi ya. Dari ini kan bisa menyimpulkan tidak ada semangat berbagi. Atau kalian mau menghina jemaat Allah yang membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai. Ya. Mungkin secara manusiawi Rasul Paulus tergerak bahasanya rasa keadilannya kan. Ya. Ini orang-orang jemaatku ini orang yang mengikuti Kristus, komunitas Korintus ini, tapi kok agak jauh pada waktu itu, agak semangatnya tidak sama. Berbaginya kurang waktu itu. Kita tarik lagi ke belakang. Jemaat Korintus terdiri dari orang-orang berbagai budaya, kebudayaan, suku, dan kepercayaan sebelumnya. Ya. Jadi sementara saya tidak mengenal kamu dan kebudayaanmu, sukumu, saya berada di tempatku. Ya, aku berada di tempatku. Saya tidak mengenal kalian dari budaya, walaupun satu jemaat, tapi bukan termasuk kelompok saya. Ya, kamu urusi bagianmu, saya urusi bagian saya. Kayak tetap ada jaga jaraknya jaga ya. Jarak egoisme atau rasa kelompok itu apa ya bahasanya ya. Ini kelompok ini kelompokmu, ya kan? Tidak peduli kelompok ini itu urusanmu. Ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Makanya tidak peduli dengan yang lain. Semacam kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak mengenal orang, kerap kali kita tidak mudah untuk peduli ya. Kita tidak mengenal situasi atau tempat, kita tidak begitu peduli ya. Kurang lebih seperti itu. Atau juga jaga supaya tidak seperti seolah-olah mencampuri gitu mencampuri ya. Betul, mencampuri yang lain. Kemungkinan kita bisa melihat dengan dalam cara pandang yang seperti itu. Mereka pesta, sementara ada yang lain yang membutuhkan. Di pelabuhan atau ibu kota ya. Di sini karena mereka adalah orang yang memegang kuasa atau memegang kekuatan ekonomi. Sementara misalnya di pelabuhan yang bagian mengangkut dengan gaji kecil kan. Hidup dalam satu komunitas Kristiani, Rasul Paulus agak mungkin bisa dikatakan marah ya, tapi tidak dikatakan di sini, kemungkinan ya, melihat situasi itu. Itulah bagian yang pertama yang terjadi di sini. Rasul Paulus mengingatkan cara hidup ya umat di Korintus sebagai para pengikut Kristus yang dikatakan adalah jemaat yang mengikuti Kristus. Tapi Rasul Paulus juga sangat pandai, sangat cerdas. Dia ingin menggapai persoalan lain yang terjadi di dalam umat di Korintus. Ini ada persoalan, tapi juga ini tak tarik lagi lah ke persoalan lain yang sebetulnya juga di balik itu mereka punya persoalan. Ya. Rasul Paulus menawarkan yang namanya misteri keselamatan melalui tubuh dan darah Kristus. Menarik kan di sini, ya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima ya dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya ia memecahkan roti itu seraya bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kemudian dilanjutkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Mengulang apa yang dikatakan Yesus pada perjamuan terakhir ya. Betul sekali. Jadi di perjamuan terakhir
Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita semua yang namanya misteri ya, keselamatan tubuh dan darah Kristus ya, makanan bagi jiwa kita. Itu diungkap kembali oleh Rasul Paulus. Dan di situ Rasul Paulus ingin menarik persoalan yang ada, karena orang Korintus kemungkinan besar karena aliran filosofisnya cukup kuat waktu itu adalah apa toh misteri itu apa? Iya kan? Karena mereka berpikir rasional, mosok roti dan anggur kayak gini kan biasa seperti roti lain kemungkinan ya. Mereka tidak betul merasakan tubuh mistik Kristus ya. Tidak merasakan misteri Kristus. Karena persoalan pertama adalah makanan kan ya. Mereka makan, yang lain tidak. Berarti kan Rasul Paulus dengan cerdas menarik, sebenarnya kamu itu juga punya persoalan. Kalian itu sampai saat ini belum mengerti ya misteri keselamatan, misteri persembahan Kristus dengan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Karena mereka mikirnya lebih pada aliran filosofis logis. Apa iya ya tubuh dan darah Kristus itu sebagai kenangan yang dulu Yesus mengorbankan diri? Mereka belum menangkap dengan menyeluruh. Konsep ekaristi iya, itu belum ya? Belum. Ekaristi belum. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kembali ekaristi, misteri keselamatan Kristus di situ. Yeah. Jadi pada bagian ini ada dua hal yang ingin disasar Rasul Paulus adalah, pertama adalah bela rasa, belas kasih, kepedulian sebagai komunitas Kristiani, paguyuban Kristiani, dan yang kedua adalah memperdalam kembali ya makanan rohani yang Yesus berikan kepada semua tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau makanan fisik itu kita harus ingat untuk berbagi gitu ya Romo ya. Kalau makanan rohani ya kita harus ingat untuk menerima paling tidak seminggu sekali gitu mungkin ya Romo. Ekaristi. Kalau dikaitkan dengan yang arah dasar keuskupan tahun ini, solidaritas mungkin nyambung ya Romo. Solidaritas dan subsidiaritas. Berarti kita ya harus solider dengan kekurangan orang lain ya Romo. Iya. Saya pribadi ini melihat teks ini ya, bagus juga. Kita juga diajak kembali solidaritas Keuskupan Agung Jakarta kan, mengenai subsidiaritas, solidaritas. Itu kita adalah satu tubuh, satu jemaat, di mana yang lain lebih kuat harus mengasihi yang lebih lemah ya kan, seperti perintah Yesus dengan apa yang dimilikinya. Ya, baik. Kita ada tambahan lagi Kak Romo? Dari itu yang bacaan pertama itu ya. Ya, udah banyak sekali ya. Ya, terima kasih kita sudah diingatkan untuk solidaritas ya Romo dengan yang berkekurangan, dan diingatkan untuk terus mengisi dengan makanan rohani ya Romo. Baik, kita endapkan dulu, kita istirahat sejenak. Apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ferry tadi kita endapkan dulu dan kita akan sambung lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Albertus Ferry MSF dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik Romo, tadi kita sudah membahas di bacaan yang pertama, sekarang di sesi yang kedua ini kita bahas yang bacaan Injil ya Romo. Ada pesan apa Romo? Silakan. Bacaan Injil hari ini yang kita bacakan, rupanya pesannya ada yang sinkron juga dari bacaan yang pertama. Bahwa di situ tema dari Injil ini adalah belas kasih, ya, atau sinonimnya belas kasih itu apa ya? Kerahiman mungkin ya, yang lebih rohani ya, lebih mistik. Itu kerahiman. Belas kasih dari Allah. Ya. Dalam bacaan pertama adalah belas kasih kepada yang lain. Di sini adalah belas kasih Tuhan Yesus. Itu tema utamanya yang coba kita renungkan atau ingin saya bagikan.
kita menemukan di dalam teks ini Yesus dengan seorang perwira. Ya. Yesus dengan seorang perwira. Di sekitar situ ada tua-tua, di sini dikatakan tua-tua orang Yahudi dan yang sakit kan. Ya. Ya, jadi Yesus, tua-tua dan yang sakit, hambanya yang Hamba sakit. perwira itu ya. Ingin dikatakan di sini, saya mengajak untuk ternyata belas kasih itu membuka pintu. Belas kasih itu membuat jalan baru. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Pertama, marilah kita lihat perbedaan antara perwira dan Tuhan Yesus. Baik. Perbedaannya adalah, pertama jelas ya, perwira adalah orang Romawi, Ya. sementara Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Jelas ya. Di situ perwira adalah penjajah. Ya. Perwira adalah penjajah, boleh dikatakan adalah musuh. Dan kepercayaan mereka itu bukan kepercayaan seperti orang Yahudi, punya kepercayaan yang lain yang berbeda. Ya. Dan perwira ini punya kuasa. Perwira ini punya kuasa. Karena dia punya bawahan ya, Romo. Punya bawahan. Jadi kalau kita misalnya membaca tentang struktur militer Romawi itu, kita akan menemukan ya perwira ini bukan perwira atas ya. Karena dalam teks yang asli dikatakan centurion. Centurion itu dari kalau jenderal bintang berapa kira-kira? kalau mudahnya kapten atau apa ya? Oh, kapten. Atau apa ya? Perwira bukan perwira atas-atas, karena yang namanya legio atau apa itu punya kekuasaannya membawai bisa jadi berapa 4.000-an sampai 5.000-an orang. Kalau yang centurion ini terjemahannya perwira centurion itu membawai kurang lebih 100 orang. Ya. Ya. Itu adalah perwira penjajah punya kuasa. Ya. Dan di sisi lain Yesus adalah, mereka menyebutnya nabi, orang-orang sekitar situ menyebutnya nabi karena belum kenal secara mendalam Mesias. Oke. Ya. Yesus adalah, boleh dikatakan bukan siapa-siapa, karena Yesus pernah bersabda tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Iya. Iya kan? Berarti tidak ada tempat baginya, bahkan untuk yang paling simpel, sederhana, meletakkan untuk istirahat ya tidak ada. Iya. Ya. Dan bedanya Tuhan Yesus itu di sisi lain tidak punya, tetapi punya semuanya yang diinginkan oleh perwira itu. Karena Yesus punya cinta, Yesus berkuasa atas hidup dan mati, dan Yesus juga belas kasih, punya belas kasih. Iya. Ada kemungkinan besar bahwa perwira itu sudah tahu sepak terjang Tuhan Yesus. Ya. Mujizat-mujizat yang pernah dibuat ya. Iya. Sepak terjang yang dilakukan dan kisah-kisah yang diceritakan orang-orang, penyembuhan, ya, kemudian mengusir setan, sudah tahu. Ya. Ya. Yang diharapkan perwira itu adalah belas kasih. Iya. Belas kasih. Dan Yesus ketika dalam perjumpaan itu, kalau kita melihat detailnya ini sangat lengkap sekali. Menurut saya pribadi ya sangat lengkap, karena apa? Pertama adalah ini, perwira itu punya segala-galanya, tetapi dalam hal ini dia tidak punya. Seorang hambanya itu sakit. Hampir meninggal. Ada yang menafsirkan ini adalah budak. Ada yang menafsirkan seperti itu. Berarti tidak ada artinya. Boleh dikatakan kalau rusak kita beli lagi lah. Ya. Ada tafsiran semacam itu. Tapi dia adalah seorang perwira yang membawai kurang lebih 100 orang. Perwira itu punya kuasa untuk administratif, juga mengontrol situasi di situ. Dia tidak punya untuk orang yang sakit ini, saya tidak punya. Maka dia datang kepada Yesus. Ya. Yang keluar di situ adalah belas kasih atau kerahiman Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus tergerak untuk membantu, karena apa? Yesus yang pertama dilihat adalah penderitaan. Kita dikatakan di sini adalah ia menyuruh beberapa
orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perwira tidak punya itu. Kok minta ya? Padahal Yesus sebenarnya punya alasan untuk memusuhi. Karena dia penjajah, dia tidak seagama dengan Yesus, tidak sekepercayaan, dan punya punya wewenang atau hak gitu wewenang yang secara umum itu gambaran umum itu apa ya? Sudah terkenal orang yang perwira itu adalah penindas, ya. Tapi kalau kita lihat detailnya tidak seperti itu yang terjadi dengan perwira itu. Iya, dia bahkan merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan tuan, katanya gitu. Iya, itu bagian berikutnya ya seperti yang dikatakan tidak pantas. Tapi sebelumnya ada juga yang sangat menarik. Dikatakan ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Iya. Loh kok aneh? Ini orang tua Yahudi kan memusuhi yang namanya tentara Romawi. Apalagi dia perwira punya kuasa. Iya. Loh kok dia bisa CS-an bahasanya ya. Bisa CS-an dengan perwira itu gimana ceritanya? Iya. Saya yakin perwira ini bukan perwira biasa. Kalau kita melihat setelahnya ada juga di sini dikatakan sudah selayaknya engkau. Jadi tua-tua itu mengatakan kepada Yesus menolong dia sebab ia mengasihi bangsa kita. Ternyata tidak seperti gambaran umum yang memusuhi. Ia mengasihi bangsa kita. Tua-tua bersaksi seperti itu. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi ini ya Romo ya, dia bantu ini ya. Ya, dia dikatakan dengan jelas ya dalam Injil, dia membantu pembangunan rumah ibadat kami. Ya. Kalau bahasanya adalah sinagoga mereka. Sesuatu yang aneh ya, seorang penjajah membangunkan rumah untuk orang yang dijasa. Berarti dia di dalam hatinya tidak ada roh penindas kan. Dia dekat dengan tua-tua yang harusnya dimusuhi dan dengan membantu membangun rumah ibadah. Berikutnya kita lihat lagi, kita lanjutkan ya. Pergilah Yesus bersama, dikatakan dia menyuruh tua-tua. Karena ada dua hal yang bisa kita ingat. Pertama, dia adalah orang Romawi dan Yesus seorang rabi atau seorang guru. Itu najis kalau ketemu dengan musuh orang penguasa itu. Ini kalau yang menyuruh menindas, kok seorang rabi kok seperti itu? Jangan-jangan rabinya berkoalisi dengan mereka, ya kan? Itu jangan-jangan berkoalisi. Yang kedua adalah aturan waktu itu di sana seorang guru atau seorang rabi kalau datang ke rumah orang Romawi apalagi penguasa, hukumnya najis. Dan najis itu setelah itu bisa sih dimurnikan atau dinetralkan dengan upacara-upacara persembahan. Ya, yang terjadi itu. Jadi ada ritual tertentu setelahnya. Ada kepercayaan seperti itu, ada aturan yang tidak disebutkan di sini kan. Makanya dia menyuruh tua-tua. Siapa tahu hatinya luluh Tuhan Yesus kan. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas terang melihat. Dia menyuruh, dia tahu aturan. Dia menyuruh tua-tua berarti dia bukan orang sembarangan karena tidak mungkin tua-tua mau diminta seorang perwira. Dia pergi. Dan lagi dikuatkan lagi yang diminta adalah untuk hambanya. Bukan untuk siapa? Istrinya, orang tuanya, anaknya, atau mungkin siapalah orang-orang circle-nya atau orang-orangnya dia ya. Ini yang diminta adalah seorang hambanya yang menurut pandangan umum ini hamba tidak ada artinya, tapi dia perjuangkan. Bisa saja tidak usah dianggap, tidak dipikirkan gitu ya. Kalau kita anggap sebagai budak ya kita jual aja lah, ya kan? Jual murah mungkin ya. Tapi tidak. Itu yang dianggap. Jadi Tuhan Yesus sudah melihat pesan kedatangan orang tua-tua itu loh kok tua-tua. Taunya yang diminta kok hamba. Kok dia kok tahu juga jangan sampai ya dia itu menodai kesucian karena najis ya seorang rabi atau seorang guru. Bahasanya tahu aturan, tahu rasa hormat dan sebagainya. Lalu di situ dikatakan seperti tadi tergerak oleh belas kasihan. Yang terjadi adalah itu Yesus melihat penderitaan dan akhirnya menolong.
ya. Dari semua itu Tuhan Yesus atau Tuhan itu mendekati orang-orangnya, mendekati kita, dan kita sendiri mendekati Tuhan dengan iman. Belas kasih Tuhan datang kepada kita, dan iman centurion itu atau perwira itu yang datang kepada Yesus. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan mengenai Injil. Baik, jadi ketika merasa tidak pantas, kita punya banyak cara ya Romo ya, untuk betul. Mencari Yesus ya Romo. Bahkan kata-kata ini kan dipakai di dalam Ekaristi, ritual Ekaristi ya Romo betul sekali, ya. Jadi ini sangat-sangat pengalaman ini pastilah sangat luar biasa sehingga kok dipakai dalam liturgi Ekaristi Romo ya. Penting ya kan, sangat penting sekali karena itu. Menandakan apa ya Romo? Kerendah hatian, merasa tidak pantas. Iya. Itu kita ulang semacam kita itu seperti perwira itu atau orang asing itu atau orang beragama lain dari orang Yahudi tapi mengimani Tuhan Yesus kan dengan kata-kata itu. Tapi pernah dengar sharing juga, katanya manjur loh Romo kalau kita mengucapkan itu. Jadi ketika misalkan sakit apa atau lagi bukan hanya sakit fisik, misalkan lagi sakit hati lah mungkin sama siapa, atau lagi sedih apalah gitu. Itu katanya kalau saat kita Ekaristi ada pas doa ini itu letakkanlah misalkan sakit pusing ya letakkanlah di kepala, kalau misalkan lagi sakit hati ya letakkanlah di dada gitu. Itu katanya manjur Romo. Menurut beberapa cerita teman kesaksian orang bahwa kata-kata itu seperti penginjil Yohanes, sabda menjadi manusia. Jadi sabda Tuhan itu terjadi pada orang yang memohon belas kasihannya. Dan di Ekaristi kan memang penyembuhan ya Romo katanya ya Romo. Ekaristi itu menyembuhkan. Baik, terima kasih Romo. Kita sudah bicara banyak dari bacaan 1, bacaan Injil. Mungkin ada benang merah atau kesimpulan yang Romo bisa sampaikan. Kesimpulan dari bacaan yang pertama dan Injil ya. Dari bacaan yang pertama berbicara tentang belas kasih yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang egois ya. Dalam bacaan Injil juga demikian. Tuhan memandang kita dengan belas kasih. Tuhan mendekati kita dengan belas kasih. Dan seperti seorang perwira itu, dia mencoba untuk menangkap ya langkah-langkah Tuhan, untuk menangkap kapan Tuhan lewat. Ya, kita juga mempunyai iman. Siapa tahu Tuhan lewat di hati saya. Siapa tahu Tuhan singgah ke tempat saya, kerja saya. Siapa tahu Tuhan singgah ke rumah saya. Itu perwira itu menghampiri kedatangan Tuhan dengan iman. Ya. Pesan yang bisa kita bawa adalah Tuhan itu peka terhadap penderitaan. Tuhan itu berbelas kasih. Kita diajak untuk berbelas kasih seperti Yesus. Amin Romo ya, semoga bisa meneladani Yesus ya Romo. Iya, semoga kita semua, saya sendiri juga tidak mudah. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo dan berkat ya Romo. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu boleh mendengarkan sabdamu dan berbincang-bincang mencoba untuk merenungkannya. Engkau mengajarkan kepada kami belas kasih. Engkau memberikan kepada kami anugerah yang sangat istimewa, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri untuk keselamatan jiwa kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami, hati kami, mempunyai rasa belas kasih, supaya Roh-Mu juga hidup di dalam hati kami. Berbela rasa dengan mereka yang membutuhkan, perhatian dengan sesama yang menderita, dan berbelas kasih kepada mereka yang lemah. Semoga sabda-Mu menguatkan kami di dalam hidup kami, sebagaimana perwira yang mohon kepada Yesus. Dia merasa tidak pantas Yesus datang ke rumahnya. Tapi Yesus sendiri dengan kasih seorang gembala
menguatkan perwira dan menyembuhkannya. Semoga Tuhan Yesus sendiri juga menyembuhkan luka-luka kita, luka-luka hati kita, luka-luka fisik kita, dan juga luka-luka rohani kita. Semoga kami semakin dimurnikan di dalam beriman, mengikuti langkah Tuhan Yesus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan kami mohonkan untuk sahabat-sahabat kami. Semoga dikuatkan di dalam hidupnya, di dalam penderitaannya. Semoga roh belas kasih juga bisa hidup di dalam hatinya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan atau belajar, di dalam hidup bermasyarakat, dan juga di dalam pelayanannya. Berkatilah saudara-saudara kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih atas undangannya juga. Sudah menguatkan kami untuk mencari Tuhan dengan iman dan lalu berbagi kasih ya Romo. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo ya. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita juga ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah membantu hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang selalu setia mengikuti Oase Rohani Katolik, kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.